Timnas Indonesia U17 dibantai Barcelona, posisi Bima Sakti tetap aman. Pemandu bakat Eropa puji calon striker Timnas Indonesia U23, apa dipanggil Sintayong? Sinyal kuat, Michel Helger calon pemain Timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 kalah dalam laga uji coba melawan Barcelona Juvenil A. Memakai nama Garuda United, tim asuhan Bima Sakti digebuk 0-3. Timnas U17 melakoni dua laga uji coba, yakni melawan Barcelona Juvenil A dan Kasima, lantaran menghadapi klub Timnas U17 memakai nama Garuda United. Bermain di Stadion Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali, Barcelona mendominasi jalannya laga. Gol bisa didapat wakil Spanyol itu. Pada menit ke-36, Brian Parinas membobol gawang Garuda United yang dikawal Reski Topani, skor 1-0 untuk Barcelona. Gol kedua kemudian lahir pada menit akhir babak pertama. Alexis Olmedo membawa tim asal Catalan memimpin 2-0 saat jeda. Di babak kedua, Barcelona langsung mendapat gol ketiganya. Baru 3 menit bertanding selepas turun minum, Guillermo Fernandes memperbesar keunggulan menjadi 3-0. Tidak ada gol balasan tercipta dari Garuda United. Kekalahan 0-3 tetap bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Selanjutnya Garuda United akan melawan Kasima pada Sabtu 5 Agustus 2023. Laga kedua tim itu akan menjadi penutup sebelum Timnas Indonesia U17 menjalani TC di Jerman. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U17 baru saja menelan kekalahan telak 0-3 dari Barcelona Juvenil A dalam laga uji coba. Kekalahan telak itu tidak membuat posisi Bima Sakti sebagai pelatih Timnas Indonesia U17 terancam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Bima Sakti akan tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia U17. Bima Sakti tidak akan digantikan oleh Frank Wormuth. Sebelumnya PSSI telah mendatangkan Frank Wormuth dari Jerman. Tugas Frank Wormuth ini untuk menjadi konsultan Timnas Indonesia U17 selama 4 bulan ke depan atau sampai Piala Dunia U17 2023 digelar. Frank Wormuth sendiri juga sudah berada di Indonesia dan bergabung bersama Garuda Asia di Bali. Ia juga melihat secara langsung kekalahan telak Timnas Indonesia U17 dari Barcelona Juvenil A. Kemarin saya sudah makan siang dengan beliau dan tadi pagi saya mendapatkan laporan bahwa Frank Wormuth sudah berada di Bali. Dia sudah menyepakati pekerjaannya untuk menjadi pendamping pelatih Timnas Indonesia U17, ucap Erick Thohir. Kata Erick Thohir, Frank Wormuth akan bertugas di belakang pelatih Timnas Indonesia U17. Frank Wormuth nantinya bisa memberikan masukan-masukan kepada Bima Sakti dan ofisial pelatih lainnya. Tidak hanya pelatih, Frank Wormuth juga bisa memberikan arahan kepada para pemain Timnas Indonesia U17. Erick Thohir percaya dengan kualitas dari Frank Wormuth. Frank Wormuth sendiri mempunyai banyak pengalaman di dunia sepak bola. Pria berusia 62 tahun itu sempat menjadi pelatih kepala beberapa klub di Jerman. Ia juga pernah memegang timnas Jerman U20. Baik keturunan Indonesia, Michel Helger ramai disebut bakal kembali menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Kabar ini ramai dibahas setelah ibu sang pemain Linda Tombeng diketahui tengah di Bali. Kabar ibu Michel Helger tengah berada di Bali disampaikan akun TikTok @168timnas. Mereka bahkan mengklaim Linda Tombeng berada di Bali untuk menyerahkan berkas naturalisasi putranya kepada PSSI. Terlepas dari klaim akun TikTok tersebut, ibu Michel Helger Linda Tombeng memang terlihat berada di Bali, berujung unggahan foto di Instagram story miliknya. Namun tidak diketahui urusan apa yang dilakukan hingga berada di Bali. Entah itu hanya sekedar liburan atau memang berkaitan dengan proses naturalisasi putranya. Michel Helger sendiri merupakan salah satu calon pemain naturalisasi grade A yang sempat jadi incaran pelatih Sintayong dan PSSI di era kepemimpinan Muhammad Iriawan alias Iwan Bule. Namun Helger yang punya darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan wanita asal Manado, Sulawesi Utara, saat itu belum berminat untuk membela timnas Indonesia. Helger bukan sosok pemain muda sembarangan di Liga Belanda. Dia merupakan bek andalan klub FC Twente. Kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal mempertemukan Vietnam melawan timnas Indonesia.
Skuad Garuda harus memulai kualifikasi dengan mempermalukan Brunei Darussalam di ronde pertama. Selepasnya, skuad timnas Indonesia ditunggu Vietnam, Irak, dan Filipina di fase grup E pada ronde kedua. Menariknya, hanya Irak tim yang kemungkinan besar bakal menyusahkan timnas Indonesia di babak kualifikasi putaran kedua mendatang. Sisanya diprediksi akan mudah diatasi. Vietnam tak cukup meyakinkan bersama pelatih kepala saat ini Philippe Rosser, tak seperti ketika masih ditukangi oleh Park Hang-seo pada musim lalu. Skema permainan Philippe Rosser mudah diatasi oleh Indra Safri di SEA Games 2023 beberapa waktu lalu. Hasilnya bisa menjadi modal bagus bagi Sintayong. Ditambah dengan komposisi skuad Garuda saat ini yang memiliki sejumlah pemain baru dengan kedalaman skuad yang semakin merata. Fokus timnas Indonesia hanya tertuju pada Irak. Hasil imbang cukup memberi poin tambahan guna membawa tim merah putih ke babak selanjutnya. Optimisme menata babak kualifikasi ini juga sudah digelorakan Sintayong lewat sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berharap dukungan penuh dari para supporter timnas Indonesia di tanah air. Calon striker timnas Indonesia yang dipuji-puji pemandu bakat asing. Di sisi lain, sayap ganas Persita Tangerang Esal Sahrul Turu mengundang perhatian seorang pemandu bakat Eropa berkat performa impresifnya musim ini. Terbaru, Esal Sahrul tampil memukau saat Persita Tangerang berhasil menahan imbang Persikabo dengan skor 2-2 di Liga 1. Pada laga tersebut, Esal Sahrul mampu menjadi super sub sekaligus penyelamat pendekar Cisadane dari kekalahan. Kendati demikian, Esal Sahrul bisa dibilang sebagai pahlawan Persita Tangerang pada laga tersebut. Sejauh ini, dia telah mencatatkan 2 gol dalam 3 kali penampilannya sebagai pemain pengganti. Berkat penampilan apiknya, Esal Sahrul disurati oleh salah satu pemandu bakat Eropa. Dia adalah Emiran dengan akun Twitter @scouting yang mengaku kagum dengan penampilan penyerang sayap 21 tahun itu. Sebelumnya, Esal mengantarkan kemenangan Persita Tangerang 1-0 atas Persija Jakarta di pekan keempat. Saat itu dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79 dan mencetak gol pada menit ke-81. Berkat performa impresifnya tersebut, tidak menutup kemungkinan Sintayong akan memanggil Esal Sahrul untuk membela timnas Indonesia U23 dalam gelaran Piala AFF U23 2023 yang akan berlangsung pada bulan depan. Timnas Indonesia U17 berpeluang tampil di Jakarta International Stadium pada fase grup Piala Dunia U17 2023 mendatang. Rencana ini diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. PSSI berencana Piala Dunia U17 2023 hanya digelar di 4 kota, yaitu Pulau Jawa. Rinciannya adalah Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya. Khususnya untuk Jakarta dan Bandung, masing-masing kota akan menjadi venue untuk 2 grup sekaligus pada babak grup. Sementara Solo dan Surabaya masing-masing menjadi venue untuk 1 grup saja. Pada Piala Dunia U17 2023 memang akan diikuti oleh 24 negara peserta. Nantinya mereka dibagi ke dalam 6 grup berbeda yang masing-masing grup berisi 4 tim. Sebagai tuan rumah, Indonesia dipastikan masuk grup A dengan status unggulan. PSSI nyatanya juga menentukan tim asuhan Bima Sakti akan tampil di Jakarta pada fase grup nanti. Meski begitu, JIS belum resmi menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan termasuk fasilitas pendukung.